Konsep Jalan Tengah Nasution menjadi cikal bakal di fungsi militer. Kini menjadi alat politik penguasa. Saya Andri Arfian dan inilah editorial Tempo. Dari semua elit militer pada masa awal kemerdekaan, Abdul Haris Nasution adalah tokoh kunci yang membentuk peran tentara dalam politik Indonesia. Ia adalah peletak dasar perang gerilya. Doktrinnya adalah sipil dan militer mesti berjuang bersama-sama, tak ada pemisahan di antara keduanya. Doktrin itu pula yang menjadi pijakan Jenderal Nasution dalam melahirkan konsep Jalan Tengah pada 1958. Konsep ini lahir tidak ujuk-ujuk. Runtuhnya demokrasi parlementer menjadi salah satu pemicu Nasution merumuskan kembali hubungan sipil militer. Instabilitas politik akibat seringnya pergantian kabinet mendorong ia berpikir ulang bahwa militer bukan hanya elemen pertahanan dan keamanan, melainkan juga mesti menjadi kekuatan penyeimbang. Bagi Nasution, tentara tidak boleh mendominasi politik, apalagi merebut kekuasaan dan melancarkan kudeta terbuka. Tapi juga bukan instrumen pasif bagi kekuatan sipil. Kuncinya ada pada stabilitas politik. Maka ia menempatkan tentara di antara kekuatan pertahanan, keamanan, dan sosial politik. Tentara dalam bayangan Nasution seyogianya aktif membantu sipil dalam pembangunan ekonomi. Konsep Jalan Tengah lahir setelah Nasution merestrukturisasi Angkatan Darat. Sebagai pemimpin tertinggi di kesatuan itu, dia ingin militer menjadi organisasi profesional dengan mengirim banyak perwira belajar ke luar negeri. Di masa-masa awal, Nasution memang lebih banyak berkonsolidasi di dalam. Ia tak memandang dirinya sebagai alat kekuasaan pemerintah, tapi ia tak ingin tentara terisolasi dari politik. Tak mengherankan bila Harold Krauts dalam buku The Army and Politics in Indonesia menyebut Nasution lebih dari sekadar prajurit. Dia juga seorang organisator dan pemikir. Ia turut mempengaruhi politik Indonesia dengan membentuk doktrin, organisasi, dan keterlibatan militer sebagai penyeimbang kekuasaan antara partai politik, pemerintahan Soekarno, dan juga angkatan bersenjata. Tapi setelah 80 tahun Republik ini merdeka, konsep jalan tengah yang membuka jalan bagi tentara terlibat dalam banyak urusan sipil menjadi problematik. Hari-hari ini, militerisme kembali menguat dan menjadi alat politik rezim yang berkuasa. Sejarah mencatat tentara lebih leluasa berpolitik dan berbisnis setelah Nasution mencetuskan konsep jalan tengahnya itu. Sejak demokrasi terpimpin, militer terlibat dalam birokrasi pemerintahan, ikut menentukan kebijakan, serta mempengaruhi stabilitas politik keamanan. Salah satunya menentukan kebijakan luar negeri saat Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Tentara menjelma menjadi penyeimbang kekuatan partai politik, terutama Partai Komunis Indonesia. Menurut Herbert Feith, itu pula yang mendorong Angkatan Darat turun tangan agar aset-aset Belanda tidak dikuasai buruh kiri yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Atas dukungan Presiden Soekarno, Nasution memimpin nasionalisasi perusahaan Belanda. Perwira aktif yang tak punya posisi di militer mulai menempati jabatan strategis di perusahaan tersebut. Posisi ini tentu lebih basah ketimbang jabatan ketentaraan. Belakangan, Nasution menyesal. Ia kesal nasionalisasi menjadi pintu masuk bagi tentara untuk berbisnis. Penyesalannya makin dalam setelah ia mengetahui Ibnu Sutowo, bekas anak buahnya di Angkatan Darat, terlibat korupsi di Pertamina. Di tangan Soeharto, Jalan Tengah berubah wujud menjadi dwifungsi, salah satu tulang punggung kekuasaan Orde Baru selama 3 dekade. Redup setelah reformasi 1998, militerisme kembali menampakkan wajahnya 27 tahun kemudian. Presiden Prabowo Subianto mengerahkan tentara untuk menggarap berbagai proyek, mulai dari lumbung pangan, penerimaan kawasan hutan, proyek makan bergizi gratis, hingga membantu Koperasi Merah Putih. Serupa pada masa Orde Baru, sederet perwira aktif Tentara Nasional Indonesia menduduki jabatan sipil di sejumlah kementerian dan badan usaha milik negara. Dominasi militer ini melemahkan supremasi sipil sebagai prasyarat demokrasi. Dalam memoarnya, Nasution mengingatkan militer harus menjadi alat negara, bukan kekuasaan. Kini, tentara menjadi alat politik penguasa. Gagasan Nasution telah diselewengkan oleh junior-juniornya sendiri. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di
Tempo.co.